由不得他们了。给我破！滚！ Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alus Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian semua? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan bahagia. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas film Donghua series dari film Martial Master untuk part yang ke-68. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, Lord Qin Chen datang ke kediaman keluarga Feng. Di sana, Qin Chen berhasil menggagalkan pernikahan Tuan Muda Feng Bo dengan Nona Xianxu. Dan membuat Tuan Muda Feng Bo ketakutan sampai kencing di celana, hingga membuat Qin Chen ingin tertawa tapi takut dosa. Karena Nona Xianxu sudah kembali bersama Qin Chen, jadi Qin Chen pun melepaskan Tuan Feng Bo. Namun ayahnya tidak terima dengan Qin Chen yang sudah berbuat onar di kediamannya. Demi reputasinya, ia pun akan menahan Qin Chen dan membunuhnya. Patriark Feng pun meminta pengawalnya untuk menangkap orang-orang dari 5 kerajaan. Namun, pelayan Patriark Feng hanyalah praktisi abal-abal saja yang hanya mempunyai keberanian saja. Jadi Qin Chen meminta Hainu untuk jangan sisakan satupun yang melawannya. Hainu pun maju dengan senang hati dan membantai kedua pengawal itu hanya dengan satu serangan saja. Dan membuat semua keluarga Feng terkejut. Lalu Patriark Feng pun tidak tinggal diam, ia langsung menyerang ke arah Hainu si budak hitam. Hainu dengan mudah menangkis serangan Patriark Feng dan membuatnya terpental. Qin Chen juga menyerang ke arah Patriark Feng dengan niat pedangnya. Patriark Feng masih bisa menahannya dan mengcounter serangan Qin Chen dengan teknik tinju hijau pembunuh kemuliaan. Namun semua itu hanyalah nama tekniknya saja yang seram. Qin Chen dengan santainya menghalau serangannya dengan teknik tebasan beruntun. Dan membuat Patriark Feng sangat panik. Ia masih bisa menghindari serangan Qin Chen. Namun Qin Chen mengarahkan niat pedangnya ke arah Tuan Muda Feng Bo dan membuat Tuan Feng Bo mati tak berdarah. Patriark Feng pun sangat marah karena Qin Chen telah membunuh anak kesayangannya. Ia langsung menyerang Qin Chen dengan kekuatan full power. Namun dengan mudahnya Qin Chen mematahkan serangannya dan mengcounternya. Yang membuat Patriark Feng merasakan bagaimana sakitnya ditusuk oleh pedang berkarat Lord Qin Chen. Di saat Qin Chen akan membunuhnya, ia berteriak seperti anak kecil dan meminta tolong kepada Tuan Huaseng. Tuan Huaseng dengan kepercayaan dirinya, ia langsung menyerang ke arah Qin Chen dengan menggunakan teknik andalanya. Namun bagi Qin Chen, Tuan Huaseng sama saja dengan Patriark Feng, yaitu cupu. Qin Chen pun membuat Tuan Huaseng sangat ketakutan dan meminta tolong kepada pengawalnya untuk membantunya. Di saat Qin Chen akan membunuh Tuan Huaseng, di sana ada seseorang yang terkuat dari keluarga Feng yang membantunya. Dan ia adalah patriark baru dari keluarga Feng, yaitu Tuan Feng Yuan. Ia dengan sombongnya kalau Qin Chen pasti akan mati. Dan Tuan Feng Yuan ini adalah praktisi ranah martial venerable tingkat menengah 10 tahun yang lalu. Dan sekarang ranahnya mungkin tidak terduga lagi. Lalu Tuan Feng Yuan yang begitu sok kuat, sok sakti, dan sok keren berkata kepada Qin Chen kalau ia ingin Qin Chen merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia. Dan membiarkan Qin Chen menyesal seumur hidupnya karena telah menyinggung keluarga Feng-nya. Lalu Lord Qin Chen dengan begitu santainya berkata kalau semua itu perkataan yang menakjubkan. Tuan Feng Yuan pun sangat marah karena Qin Chen tidak tahu betapa kuatnya dirinya. Ia pun langsung menyerang ke arah Lord Qin Chen dengan tekniknya. Qin Chen pun menangkis serangannya dengan teknik pedang berkaratnya dan membuat keduanya terpental. Tuan Feng Yuan berkata kalau Qin Chen mempunyai kemampuan juga, pantas saja bisa begitu arogan. Ya iyalah Lord Qin Chen gitu loh. Lalu Tuan Feng Yuan meminta kepada Patriark Feng dan Tuan Huaseng untuk menjatuhkan orang-orang dari 5 kerajaannya terlebih dahulu. Dan ia akan membunuh Qin Chen. Lord Qin Chen pun berkata, tidak semudah itu Ferguson. Ia langsung mengeluarkan serangga penyerap ki untuk menyerangnya.
Lalu Tuan Huaseng dan Patriark Feng pun diserang oleh serangga pemakan Qi Qinchen. Tuan Huaseng dan Patriark Feng masih mencoba memberikan perlawanan, akan tetapi serangga pemakan Qi Qinchen terlalu banyak dan membuat mereka berdua mati bersama, dimakan oleh serangga Qi Qinchen. Tetua Feng Yuan pun sangat terkejut karena Qinchen mempunyai senjata yang aneh. Ia hanya bisa melihat Patriark dan Tuan Huaseng mati oleh serangga pemakan Qi Qinchen. Lalu ia mencoba menyerang ke arah Qinchen. Lord Qinchen pun mengeluarkan teknik penjara ilusinya untuk mengelabui Tuan Feng Yuan. Lalu Qinchen menyerang dengan niat pedangnya. Tuan Feng Yuan masih sedikit bisa untuk melawannya. Di saat itu juga Lord Qinchen menggunakan penjara ilusinya kembali dan langsung mengenainya, yang membuat Tuan Feng Yuan tidak berdaya. Walaupun sudah tidak berdaya, Tuan Feng Yuan masih tidak menyerah. Ia mengatakan kalau Qinchen orang yang sangat kejam. Qinchen berkata kepadanya kalau 5 kerajaannya tidak ada keluhan terhadap keluarga Feng. Tapi 5 kerajaannya malahan ditindas oleh keluarga Feng, tanpa mempunyai belas kasihan dan hanya keegoisan yang ada. Menangkap murid-murid 5 kerajaan dan menggunakan nyawa orang lain untuk mengancam Nona Xiansu. Karena keluarga Feng sangat arogan dan sok jagoan, jadi Qinchen menang atau kalah terpaksa untuk melawan karena 5 kerajaannya direndahkan. Tetua Feng Yuan masih bisa tertawa. Ia berkata kalau Qinchen berani membunuh dirinya, semua itu tidak akan berakhir dengan baik. Qinchen tidak takut sedikit pun. Ia langsung mengayunkan pedang berkaratnya ke arah Tuan Feng Yuan. Namun di saat itu juga ada seseorang yang datang. Ia meminta Qinchen untuk berhenti menyerangnya. Jika tidak, keluarga Lengnya akan turun tangan. Dan ia adalah manajer dari keluarga Feng, yaitu Leng Ming. Qinchen tahu kalau keluarga Leng adalah salah satu 3 keluarga besar dari dinasti Wei. Manajer Leng membenarkan perkataan Qinchen. Ia mengatakan kalau Qinchen sedang berada di dinasti Wei-nya. Ia menyarankan kepada Qinchen untuk memikirkan konsekuensinya sebelum bertindak. Karena keluarga Feng memiliki hubungan yang cukup erat dengan keluarga Lengnya. Jika Qinchen sampai membunuhnya, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Lord Qinchen pun berterima kasih kepadanya. Namun ia tetap membunuh Tuan Feng Yuan di depan matanya. Dan membuat manajer Leng sangat marah. Tanpa basa-basi, Qinchen juga menyeret manajer Leng dan mencekiknya. Qinchen berkata, apakah ia mengancam dirinya? Tidak peduli keluarga Feng atau keluarga Leng, Lord Qinchen tidak takut kepada ancaman apapun. Lalu Qinchen meminta manajer Leng untuk pergi. Kalau tidak, ia akan membuat dirinya seperti Tuan Feng Yuan dan mati sia-sia. Qinchen dan orang-orang 5 kerajaan pun pergi meninggalkan mereka semua. Para praktisi di sana hanya bisa kesal dan mengeluh. Karena Qinchen hanyalah murid 5 kerajaan dan bisa mengancam di wilayah dinasti Wei-nya. Di dalam perjalanannya, Tetua Pavilion berkata kepada Qinchen kalau Qinchen telah membunuh keluarga Feng. Ia meminta Qinchen untuk pergi secepatnya. Dan yang lainnya juga harus segera pergi meninggalkan kota kekaisaran dinasti Wei. Akan tetapi Qinchen berkata untuk jangan panik. Lalu Tetua Pavilion menjelaskan kalau keluarga Feng adalah keluarga di bawah naungan keluarga Leng. Dan keluarga Leng pasti tidak melepaskan Qinchen dan yang lainnya. Karena keluarga Leng adalah salah satu keluarga dari 3 kekuatan utama di dinasti Wei. Dan patriark keluarga Leng adalah seorang praktisi kuat di ranah venerable tingkat 6. Mereka berani menculik Nona Xiansu, jelas ada keluarga Leng di belakangnya. Apalagi Qinchen telah merusak rencananya. Jika tidak segera pergi, takutnya Qinchen akan tertangkap. Dengan kekuatan Qinchen barusan, jika semua orang berpencar dan melarikan diri, mungkin beberapa orang akan bisa meloloskan diri. Lalu Hainu angkat bicara. Ia menjelaskan jika keluarga Leng ingin memburu seseorang, pasti tidak ada satupun yang bisa lari. Alasan keluarga Leng bisa menjadi salah satu dari 3 besar kekuatan utama dinasti Wei bukan karena patriark keluarga Leng yang begitu kuat. Itu karena leluhur dari keluarga Leng, yaitu Leng Pogong. Mereka pun semua terkejut. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.